pagi, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam persaudaraan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Andes Haji Nelson Firdaus MM. Kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, segala ku hadapi lawanku.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puja dan puji syukur kami hadiratmu atas limpahan nikmat dan karunia yang pada kami pada hari ini. Hingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus Perkemi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Sensei Syafruddin Aswari Rifai, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Insinyur Haji Bakti Setiawan, SOS, Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus Perkemi Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tamu undangan serta para senpai yang telah hadir pada acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia serta senpai-senpai yang sudah membantu demi terselenggaranya acara pada hari ini. Pengurus Perkemi Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2022 sampai 2026. Adapun acara pelantikan dilaksanakan di Hotel Santika Radian Palembang Sabtu 11 Februari 2023 yang dihadiri oleh lebih kurang 100 tamu undangan. Surat Keputusan Pengurus Besar Perkemi nomor 091/SK PB/12/2022 tentang pengukuhan personalia Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Kepengurusan Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2022-2026. Pengurus Besar Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengukuhkan pengukuhan susunan personalia Perkemi Kepengurusan Sumatera Selatan masa bakti 2022-2026 sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini dengan data sebagai berikut. 1. Kode pengurus provinsi 06. 2. Masa bakti kepengurusan terhitung mulai tanggal 6 November 2022 sampai dengan 5 November 2026. 3. Alamat sekretariat korespondensi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Yak Taben 1 nomor 45, RT 27 RW 08, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang, Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Mohon yang saya sebutkan bisa maju ke depan. Komisi Pelajar dan Mahasiswa Anin Dito Susilo. Komisi Media Fitriani. Komisi Peranan Perempuan dan Olahraga Nurmala Dewi.
Ini Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Agus Setiaji. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Yang mengatasnamakan Kempu, namun bukan Perkemi atau Sorenji Kempu di Sumatera Selatan. Nanti Wakil Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Mawardi Yahya atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum PB kami Sinse Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Agus Setiaji SHP MA. Beliau sangat energik sekali memimpin PB Perkemi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau menular dengan saya dan pengurus Perkemi di Sumatera Selatan. Si Agus ini sangat kencang sekali. Kalau lokomotif mungkin supersonik ini. Jadi kita pun harus bisa mengimbangi dan ikut irama Sinse kita. Mohon petunjuk terus Sinse agar kami yang masih belajar ini paling tidak bisa mengimbangi apa yang Sinse lakukan untuk Perkemi Indonesia. Yang terhormat Ketua Majelis Pertimbangan KNSI Sinse M. Jumana Sidik SH, hadirin semua, Sinse Jumana ini adalah beliau yang mengawali berdirinya Perkemi atau Kempu di Sumatera Selatan. Event Popnas, Popnas, kemudian Prapon sampai ke PON. Tentu ini sangat kami harapkan sekali dukungan dari stakeholder, baik itu dari industri maupun dari Bukit Asam, untuk bisa mengayomi kami, membantu kami untuk meningkatkan performa KNSI Sumatera Selatan untuk bisa menjadi sang juara. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kegiatan olahraga itu tidak bisa diabaikan dengan pendanaan. Karena kalau anak-anak KNSI itu hanya latihan dikasih air putih, nggak akan berprestasi. Mohon sekali lagi sampai Rijal Salman dan manajemen Bukit Asam bisa mendukung nantinya. Nanti kita akan. Yang kami hormati Wakil Ketua KONI Kabupaten Muara Enim atau yang mewakili. Yang kami hormati Kadispora Muara Enim Bapak Saifuddin, maupun sampai senior yang ada di Sumatera Selatan, mohon izin saya menyampaikan sedikit sambutan yang nantinya mudah-mudahan bisa membuat kita lebih bersemangat untuk melihat dan menata
organisasi kita ke depan itu bisa lebih baik dari yang kemarin sudah baik, mungkin akan bisa lebih baik lagi. Keberadaan kami, Perkemi Sumatera Selatan ini bisa disaksikan dan bisa diakui keberadaannya. Mudah-mudahan nanti antara Perkemi Sumatera Selatan dengan pihak pemerintah dan stakeholder yang ada nanti bisa menjalin sinergi hingga bisa menghasilkan atau memberikan prestasi baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum PB Perkemi Sensei Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Agus Setiaji SAP MI. Kepada Sensei kami persilahkan. Saat saya menjabat dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PB Perkemi, saat itu saya baru selesai menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Padahal pada saat itu saya juga langsung mendapat tugas amanah dari beberapa tempat, termasuk Komisaris Dahana, kemudian Rektor, kemudian Direktur dan lain-lain. Tetapi saya siap hadir kembali menjadi Kenzi. Yang menjadi pemikiran saya adalah bahwa saya ingin ikut membentuk karakter bangsa yang berjiwa Bushido. Yang jelas, Sorinji Kempo Indonesia mempunyai filosofi yang sama dengan militer, terutama di TNI dan Angkatan Laut, yaitu jiwa kesatria, hierarki, dan kehormatan. Kehormatan itu adalah segala-galanya, termasuk kepercayaan. Kalau kita sudah tidak dipercaya, kita tidak akan bisa kemanapun. Saya sangat bersyukur karena jumlah Kenzi dari Sorinji Kempo Indonesia saat ini mencapai hampir 200.000 orang Kenzi. Itu yang aktif, belum yang tidak aktif. Dari 200.000 tersebut, ada beberapa yang profesor, ada yang menteri, ada yang pangdam, ada yang kapolda, ada yang dan lantamal, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah mereka bahu-membahu untuk membesarkan Sorinji Kempo Indonesia. Dalam satu tahun jabatan saya, alhamdulillah jumlah Kenzi bertambah lebih dari 15.000, dan sebagian besar adalah Kenzi usia tinggi. Saya dilantik tanggal 21 Februari 2022. Pada saat itu saya dipanggil oleh pendiri Kempo, Sensei Ginanjar Kartasasmita. Setelah ada aklamasi dengan koordinasi dari Sensei Trimahana, akhirnya saya dipilih secara aklamasi. Saya menghadap di ruangan khusus. Pada saat itu saya masih menghadap Panglima TNI, dipanggil untuk segera datang ke ruang rapat. Kemudian disampaikan ke Sensei Profesor Ginanjar Kartasasmita, Pak Agus, tenang saja, silahkan pimpin Sorinji Kempo Indonesia ke depan lebih baik. Di Sorinji Kempo tidak ada masalah. Dan setelah saat saya menjabat, besoknya masalah datang semua. Provinsi pun yang tidak punya masalah, termasuk di Sumatera Selatan. Akhirnya dalam waktu 1
tahun saya menjabat, lebih dari 25 provinsi yang saya kunjungi, bahkan Sumatera Selatan 2 kali yang saya kunjungi. Jadi saya melihat di sini bahwa pelantikan dan pengukuhan tidak hanya aspek upacara ataupun kegiatan saja, tetapi filosofi yang berada di balik itu adalah para simpai semua mempunyai tanggung jawab moral jabatan yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena pembentukan karakter bangsa, pembentukan jiwa Bushido itu terbentuk dari organisasi-organisasi seperti olahraga. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, bagaimana Sumatera Selatan dan kerajaannya, bagaimana Majapahit, itu filosofi dengan jiwa-jiwa Bushido dan jiwa-jiwa maritim. Kita tidak boleh merubah karakter bangsa Indonesia menjadi karakter kontinental. Kalau karakter maritim adalah karakter persaudaraan, karakter kerjasama. Tidak ada kita melaut itu sendirian, tidak ada. Pasti kalau dengan kapal pasti ada komandannya, nahkodanya, kemudian ada yang bagian cari ikan dan lain-lain. Tetapi kalau karakter bangsa kontinental seperti yang terjadi di Arab Saudi, karena keterbatasan sumber daya, mereka mempunyai karakter adalah kill or to be killed, membunuh atau dibunuh, menguasai atau dikuasai. Bayangkan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada 661 suku bangsa dan 500 bahasa. Tapi satu negara, bandingkan dengan 25 negara di Arab Saudi dengan satu bahasa. Jadi kita tidak boleh dipecah belah lagi. Untuk itu saya bersyukur, saya sangat senang karena Sumatera Selatan begitu gigih membantu kami. Dan saya sebagai orang Timur, setelah diputuskan oleh Bapopsi maupun usulan dari Gubernur agar Sorinji Kempo masuk di Popnas, saya menghadap sebagai orang Timur, saya harus menghadap kepada Gubernur, saya mengucapkan terima kasih. Dan Indonesia adalah urut kedua terbesar. Sensei Ginanjar, saya siap ditunjuk menjadi Ketua Umum PB Perdeni dengan satu syarat. Izinkan saya mempunyai kuasa mengambil keputusan. Saya tidak mau menjadi pemimpin boneka. Itu yang perlu kita jaga. Sangat-sangat menyentuh karakter bangsa Indonesia, seperti kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Terima kasih Sensei, semoga amanah tersebut dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum KONI Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan, Bapak Suparman Romans. Kepada Bapak Suparman Romans kami bersiap. Tentu saja kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sebagaimana dengan arahan Ketua Umum tadi, pengukuhan dan pelantikan ini bukan hanya sekadar dimaknai secara seremoni sebagai kewajiban formal organisasi, tapi ada makna lain yang lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan seluruh amanat dari musyawarah provinsi, amanat dari organisasi, yakni melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet-atlet kita, para atlet, para tensi, sehingga mereka akan mampu membanggakan organisasi, membanggakan masyarakat olahraga, membanggakan Sumatera Selatan.
Oleh karena itu, komitmen dari Ketua Umum terpilih yang sudah dilantik tadi, saudara kami, bahwa secara organisasi, secara kelembagaan tentu KONI Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama bersinergi dengan Kimpus Sumatera Selatan dengan Perkemi. Dan ini tentu tidak hanya kita lafazkan secara lip service, tapi harus kita wujudkan secara konkret dalam kebijakan maupun program. Sedikit ilustrasi, sekaligus juga barangkali merupakan sebuah harapan bahwa berkaca dari hasil prestasi pada PON ke-20 di Papua tahun 2021. Memang Perkemi Sumatera Selatan belum meraih prestasi maksimal, sehingga belum berhasil mengirimkan para atlet-atlet game terbaik Sumatera Selatan untuk ikut berkompetisi pada PON ke-20 yang baru lalu. Dan ini harus kita jadikan catatan bahwa keberhasilan, kegagalan tentu tidak bisa kita tumpukan hanya kepada salah satu pihak. Apakah itu hanya kepada Perkemi, tapi juga KONI Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab itu. Oleh karena itu, hari ini adalah sebuah momentum untuk kita bangkit kembali. Saya kira urusan konsolidasi sudah selesai, karena saya juga pernah ikutin Pak Ketum, ikut merasakan bagaimana kegalauan, bagaimana keresahan kawan-kawan dari Perkemi ini, karena ada beberapa kelompok yang juga ingin membuat tandingan di Sumatera Selatan ini. Tapi alhamdulillah, ternyata Tuhan yang Maha Kuasa, Allah meridhoi mereka yang senantiasa bergerak di jalan yang lurus. Adalah salah satu cabang olahraga yang tidak terukur. Subjektivitas dari para penilai dalam hal ini adalah wasit dan juri. Ini sangat menentukan. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperkuat oleh Perkemi Sumatera Selatan. Termasuk salah satunya adalah memperkuat jaringan kita di dalam perwasitan. Oleh kesempatan ini, kami juga dengan segala hormat memohon kebijakan dari PB Perkemi untuk memberikan kesempatan kepada Perkemi Sumatera Selatan meningkatkan kualitas wasit, sehingga pada saatnya nanti pada PON ke-21 ataupun sebelumnya pada Prapon ada wasit-wasit Sumatera Selatan yang ikut terlibat di dalam pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh PB Perkemi. Baik, terima kasih Bapak Suparman Romans. Selanjutnya sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Andes Haji Nelson Firdaus MM. Kepada Bapak, saya persilahkan. Permohonan maaf juga dari Bapak Gubernur, khususnya Pemprov Sumatera Selatan, bahwasanya Bapak Haji Herman Delu sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh, dan saya dalam waktu 1-2 hari ini beliau tiba kembali ke tanah air. Oleh sebab itu diutus kami di sini dengan teman dari Dispora yang mewakili Bapak Kadispora untuk hadir pada acara kita hari ini. Terima kasih Bapak Nelson Firdaus. Selanjutnya, sesaat lagi kita akan menyaksikan demonstrasi Sorinji Kempo. Masih pelajar SMA, kemudian saudara Asmar pada tahun masih pelajar SMP. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beliau ini adalah juara pertama Komda yang lalu, dan beliau ini kita persiapkan untuk tim Komnas dari Sumatera Selatan. Kami persilakan.
dia melakukan kuncian yang dinamakan Kiyaku Kotek. Setelah itu dilanjutkan dengan kuncian Durakaman. Bapak bisa saksikan di dalam timbu kita mendahulukan mengelak, menangkis, kalaupun mungkin harus menyerang, tetapi kita tidak boleh membunuh. Pada saat kita dibanting, kita bisa melakukan pembelaan diri dengan cara nangis atau menangkis. Kalau tidak menangkis, maka akan berbahaya, tangannya bisa patah. Di dalam Soriji itu terdiri dari teknik-teknik yang terima kasih. Berumur 16 tahun, duduk di bangku SMA, kemudian Jalfa Salvani, namanya sama-sama Jalvani Pak, tapi ini bukan Salvani, jadi bukan saudara kandung, cuma saudara Kimpo. Beliau kelas umur 12 tahun, duduk di bangku SMP, dan ini juga salah satu atlet kita yang menang di Popda kemarin, dan ini yang kita persiapkan untuk Popnas. Mohon doa restunya. Silakan. Yang kami hormati, bahwa kadang-kadang kami selalu berpikir kalau dibanting itu nikmat, karena sudah dibanting minta dibanting lagi, sudah dibanting minta dibanting lagi. Jadi Bapak Ibu, andai kata anaknya mau dimasukkan timbu, jangan takut patah, karena semua latihan kita itu tentunya bertahap. Dua putri ini kalau jalan di luar Pak, kita nggak nyangka, tapi pada sudah pakai baju kimpu, dia sudah pasang kuda-kuda, luar biasa garangnya. Ada juga perkelahian bebas dengan kelas-kelas tertentu. 4 orang ini, yang pertama adalah Bah Tiang, beliau duduk di bangku SMA, kemudian Asafar masih duduk di bangku SMP, kemudian Habib, beliau juga di bangku SMA, dan Rapli di bangku SMP SMA. Nah, mereka ini juga nanti akan mengikuti pertandingan belegu putra di dalam Popnas yang akan datang. Dipersilakan. Jurus Tencikeng Daini atau jurus bumi dan langit 2. Barusan kita saksikan bantingan, begitu terpegang tangan, dilepas tidak bisa, maka kita lakukan kuncian. Yang dikunci itu sebagai pembelaan diri, kalau dia tidak melentingkan badannya maka bisa patah, sehingga pembelaan diri salah satunya dia bisa melenting, kemudian lawan tidak kalah langsung dikunci.
Baik, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan